Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dalam video ibu kali ini di tema 4, berbagai pekerjaan. Pada bagian subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, baik anak-anak ibu, tetap semangat belajarnya dari rumah ya. Kita akan mulai pembelajaran kita pada video ini. Nah, sesuai dengan judul subtema kita, jenis-jenis pekerjaan. Tentu jenis pekerjaan itu banyak ya bentuknya. Jenis pekerjaan di sekitar kita itu banyak. Papa, mama, tetangga, om, tante itu memiliki jenis pekerjaan yang berbagai macam. Nah, banyak di antara jenis pekerjaan itu yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, Ibu yakin anak-anak sudah tahu apa saja jenis-jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Contohnya hewan, tumbuhan, air, tanah, lalu udara, kemudian juga minyak bumi, batu bara, bahan-bahan tambang, dan yang lain-lainnya. Jadi sumber daya alam itu, kalau anak-anak ibu masih ingat pelajaran yang lalu, dibedakan menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang ini memiliki jumlah yang melimpah ya, dan dia tidak akan pernah habis dan juga bisa diadakan kembali. Contohnya hewan, bisa tumbuhan juga, air, tanah, lalu udara, cahaya matahari, dan lain-lainnya. Kelompok sumber daya alam yang kedua itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam ini jumlahnya terbatas di perut bumi. Apa saja contohnya? Minyak bumi, batu bara juga, lalu nikel, ada emas, besi, dan barang-barang tambang lainnya ya. Nah, dari pengelompokan sumber daya alam tadi, nah tentu kita juga harus sangat memperhatikan bagaimana caranya kita melestarikan sumber daya alam, karena setiap manusia di muka bumi ini banyak sekali yang menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Pertama, bisa dengan cara reboisasi atau melakukan penghijauan ya, yaitu menanam kembali hutan-hutan yang sudah gundul. Kemudian kita bisa melakukan sistem tebang pilih. Boleh kita memanfaatkan hutan, mengambil kayu, tetapi dengan cara sistem tebang pilih, memilih pohon yang sudah tua, kemudian menggantinya dengan pohon-pohon yang baru. Selanjutnya kita bisa melakukan usaha dengan menghemat penggunaan bahan tambang. Tentunya anak-anak ibu paham ya kenapa harus dihemat, karena jumlahnya yang terbatas. Lalu mencegah perburuan liar ini agar hewan-hewan langka tidak cepat punah ya. Apalagi jumlahnya sudah langka, ini harus benar-benar dicegah perburuan liar supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Kemudian kita juga harus menjaga kesuburan tanah. Ini kepada para petani juga jangan sampai menggunakan pupuk berlebih-lebihan sehingga mengurangi kesuburan tanah. Dan juga melakukan swaka marga satwa, ini terutama perlindungan terhadap hewan-hewan langka. Kita juga bisa melakukan usaha pelestarian membuat waduk atau bendungan yang tujuannya adalah mengendalikan banjir, juga bisa mengairi lahan pertanian atau sawah. Lalu kita juga bisa melakukan cagar alam atau hutan lindung yang tujuannya adalah untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan yang jumlahnya sudah mulai sedikit di muka bumi atau langka. Nah, itu tadi beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam kita agar tidak cepat habis. Nah, sama halnya dengan sumber daya alam, jenis-jenis pekerjaan juga dipengaruhi dengan kondisi lingkungan di mana tempat seseorang tinggal. Nah, lingkungan seperti apa saja kita akan kelompokkan ini ke dalam beberapa daerah. Pertama itu daerah pantai. Nah, di daerah pantai, jenis pekerjaan yang bisa muncul itu pastinya pertama adalah nelayan ini. Karena kan
masyarakat ya yang tinggal di suatu daerah pasti akan memanfaatkan lingkungan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu juga dengan nelayan, karena dia tinggal di dekat laut, makanya dia akan mencari sumber kehidupannya di laut dengan cara menangkap ikan. Makanya juga akan muncul penambak udang atau bandeng. Nah, juga akan bermunculan pekerjaan seperti petani garam, kemudian juga pengrajin hasil laut, dan begitu juga akan muncul pedagang pastinya ya, karena pantai juga sering dimanfaatkan sebagai objek wisata. Selanjutnya di daerah berikutnya adalah daerah dataran rendah. Nah, ini daerah dataran rendah ini biasa daerah paling padat ya, karena kan dengan konstruksi tanahnya yang datar memudahkan segala aktivitas manusia. Karena dia padat, maka juga akan muncul banyak jenis pekerjaan di daerah dataran rendah. Pastinya pertama juga akan muncul pekerja seperti petani atau buruh tani, kemudian juga bisa peternak, lalu pedagang, kemudian juga pengrajin alat-alat rumah tangga, kemudian buruh musiman, lalu pegawai atau karyawan, lalu juga pekerjaan-pekerjaan jasa. Nah, daerah berikutnya dataran tinggi. Pertama itu pasti akan bermunculan pekerjaan seperti petani sayur dan buah, karena memang di daerah pegunungan itu akan lebih banyak tumbuh subur ya sayur dan buah. Lalu akan muncul juga peternak, kemudian pekerja buruh atau perkebunan ya, karena di daerah pegunungan pasti banyak perkebunan, terutama perkebunan teh ya, kopi juga. Nah, juga akan muncul pekerjaan pertukangan ini, karena memang banyak juga dibutuhkan tenaga-tenaga tukang di daerah sana. Kemudian juga akan muncul pastinya pedagang ya. Rata-rata pedagang ini di daerah manapun pasti akan banyak bermunculan. Di daerah berikutnya adalah daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan ini hampir sama halnya dengan daerah dataran rendah ya, yang padat penduduknya. Pastinya hampir sama-sama juga pekerjaan yang muncul, bisa pekerjaan jasa ya, pekerjaan yang menghasilkan jasa apa saja. Contohnya misalnya Gojek ya, yang banyak kalian manfaatkan jasanya sekarang, atau pekerja laundry, atau juga pekerjaan seperti security, atau juga pekerjaan lainnya seperti dokter, hakim, pengacara, polisi mungkin ya, guru dan sebagainya. Nah, pekerjaan lainnya yang bisa muncul di daerah perkotaan adalah karyawan swasta, karena dia banyak terdapat perkantoran juga ya, kantor-kantor swasta juga banyak di perkotaan. Dan lagi-lagi pedagang juga muncul. Kayak di semua tempat pedagang pasti ada deh ya. Kita lanjut juga, ada pekerjaan lainnya seperti buruh, karena juga di perkotaan juga masih banyak kita temukan pabrik-pabrik ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, pekerjaan ya tentu ada tujuannya. Masyarakat itu bekerja pasti untuk mencari penghasilan, memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan yang dilakukan manusia yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup itu namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dikelompokkan menjadi 3 bentuk kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan produksi, distribusi, dan ada juga kegiatan konsumsi. Kita akan bahas satu persatu. Nah, kegiatan yang pertama itu adalah kegiatan produksi. Maksudnya di sini adalah kegiatan yang menghasilkan barang, atau kegiatan membuat barang, atau menghasilkan jasa juga bisa. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang dimaksud dengan produksi. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Nah, apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan yang menyalurkan, mengirimkan, mengedarkan hasil-hasil barang yang sudah diproduksi tadi, nah, kepada masyarakat atau konsumen. Itu yang kita maksud dengan distribusi. Lalu kegiatan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan ini sama seperti anak-anak ibu lakukan setiap hari ya. Kegiatan yang memakai, menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa yang sudah dihasilkan dari kegiatan produksi sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi. Kita gunakan barang-barang ataupun jasa yang sudah dihasilkan.
Berikutnya, ya, tentunya dari berbagai macam jenis kegiatan dalam ekonomi, tentu ada orang yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, orang yang melakukan kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi. Sama halnya seperti dengan kegiatan ekonomi tadi, ada tiga, tentunya pelakunya juga akan muncul tiga pelaku ekonomi ya dalam kegiatan ini. Yang pertama itu adalah produsen, di mana yang dimaksud produsen adalah orang ataupun bisa sekelompok orang yang melakukan kegiatan produksi atau melakukan kegiatan membuat barang atau menghasilkan jasa. Kemudian pelaku ekonomi yang berikutnya adalah distributor, di mana maksudnya adalah orang ataupun sekelompok orang yang menyalurkan hasil produksi kepada konsumen atau masyarakat, si penyalur ya. Nah, lanjut ke pelaku yang ketiga adalah konsumen. Nah, ini maksudnya adalah orang ataupun sekelompok orang yang memakai atau memanfaatkan atau juga menggunakan hasil produksi baik berupa barang ataupun jasa. Nah, jadi ada tiga pelaku yang ada di dalam kegiatan ekonomi: produsen, distributor, dan konsumen. Nah, baik anak-anak ibu. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan banyak hal tentang berbagai jenis pekerjaan dan juga kegiatan-kegiatan yang ada dalam pekerjaan tersebut. Nah, coba anak-anak simak dulu di buku tema siswanya ya, cerita tentang semut dan belalang. Nah, dalam cerita ini semut dan belalang juga melakukan pekerjaan. Nah, anak-anak bisa lihat di buku tema dan baca baik-baik di halaman 25. Silahkan anak-anak baca, karena nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik, nah sebuah cerita ya, seperti contohnya cerita semut dan belalang tadi, itu bisa dinamakan juga dengan karya sastra. Nah, cerita ataupun karya sastra itu dibangun atau terdiri dari beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama adalah unsur intrinsik, di mana unsur intrinsik ini maksudnya unsur yang ada ataupun yang terdapat di dalam cerita itu sendiri. Lalu unsur ekstrinsik ya, unsur yang berada di luar ataupun dia tidak termasuk di dalam cerita, tapi dia merupakan unsur yang berasal dari luar cerita tersebut. Nah, namun untuk pada pembelajaran ini kita fokuskan dulu pada unsur intrinsiknya. Nah, apa saja unsur intrinsik itu? Nah, coba anak-anak simak. Ada tema, kemudian juga ada penokohan, lalu ada alur atau plot, ini alur ceritanya ya maksudnya. Kemudian yang terakhir ada amanat atau pesan ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dalam sebuah cerita. Nah, ada 4 unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita ataupun karya sastra. Nah, di dalam sebuah cerita tentu ada si pelaku ya, ataupun dia pelaku ini bisa berupa orang ataupun manusia, bisa berupa hewan, bisa berupa benda-benda, tergantung jenis ceritanya. Nah, si pelaku yang ada dalam sebuah cerita ini dinamakan tokoh ya, tokoh cerita. Nah, kalau kita lihat dari watak ataupun sifat tokoh cerita, nah si tokoh ini dibedakan ke dalam beberapa bentuk ya, ke dalam beberapa jenis. Pertama ada namanya tokoh protagonis. Nah, protagonis ini maksudnya tokoh yang sifatnya baik atau positif, biasanya disukai oleh si pembaca. Kemudian ada tokoh antagonis. Nah, ini lawan dari protagonis. Biasanya sifatnya tentu jelek atau negatif ya, atau jahat ataupun penipu ataupun pembohong. Biasanya tidak disukai oleh si pembaca. Nah, yang terakhir adalah tokoh tritagonis. Ini tokoh perantara antara tokoh protagonis dan antagonis ataupun tokoh pendukung ya. Kemudian dari yang cerita anak-anak ibu baca tadi yang berjudul Semut dan Belalang, ibu ingin anak-anak memberikan pendapat terhadap sifat si tokoh yang ada dalam cerita Semut dan Belalang. Kemudian anak-anak sampaikan pendapat ataupun tanggapan anak-anak ke dalam sebuah kolom yang sudah disediakan di buku
buku cetak siswa, ya, itu halaman 26. Nah, anak-anak tuliskan di sana pakai pensil apa pendapat anak-anak tentang sikap si semut. Kemudian juga tuliskan pendapatmu tentang sikap belalang. Kemudian anak-anak juga pilih sikap mana yang patut atau perlu kita contoh antara semut dan belalang, dan berikan alasannya, ya. Jangan lupa berikan alasannya. Oke, silahkan anak-anak kerjakan di rumah. Baik. Nah, tentunya ya, untuk menjalankan sebuah pekerjaan kita harus lakukan dengan jujur, karena kejujuran itu tiang dari segalanya, ya. Kenapa? Karena jujur itu juga merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila pertama. Tentu anak-anak sudah hafal ya isi Pancasila. Nah, tetapi pada pembelajaran ini kita cukup bahas satu sila saja, yaitu sila pertama. Apa bunyi sila pertama kita? Nah, bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itulah bunyinya. Kemudian sila ini dilambangkan dengan simbol bintang. Nah, baik anak-anak, kita akan membahas apa saja nilai ataupun makna yang terkandung di dalam sila pertama. Kalau dari bunyi silanya, tentu kita akan dapat bayangan sedikit apa saja nilai yang ada di dalam sila pertama ini. Yang pertama ada percaya adanya Tuhan, karena setiap manusia ataupun setiap kita ini memiliki keyakinan terhadap Tuhan sesuai agama kita masing-masing. Lalu yang kedua, setiap orang itu bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, ya. Kita memiliki kebebasan memilih agama, tidak boleh dipaksakan, karena itu hak setiap manusia. Lalu yang ketiga, nilai yang ketiga adalah menjaga semua pemberian Tuhan. Nah, bagaimana cara menjaganya? Tentu dengan mensyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Merawat, menjaga, banyak hal yang bisa anak-anak lakukan. Apa saja pemberian Tuhan? Bisa tubuhmu, bisa lingkungan di sekitarmu, ya, bisa ciptaan Tuhan yang lainnya, kita juga harus ikut menjaga. Lalu nilai yang keempat itu adalah bertoleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Kita harus saling menghargai, hormat menghormati dengan segala agama yang ada di sekitar kita. Oke, anak-anak ibu, ini adalah beberapa contoh sikap yang mencerminkan sila pertama. Silakan anak-anak baca, karena ini akan nanti ibu minta anak-anak tuliskan, ya, ataupun anak-anak cari kembali contoh sikap yang sama, nilai yang terkandung di dalamnya, ke dalam sebuah peta pikiran. Nah, anak-anak, pekerjaan yang menyenangkan itu salah satunya adalah pelukis, ya. Kenapa? Karena pelukis itu selalu menuangkan ide-ide kreatifnya ke dalam sebuah gambar. Nah, si pelukis ini, ya, harus memiliki ide kreatif, kemudian dia juga bisa memiliki sebuah pemikiran yang imajinatif dan bisa menuangkan ke dalam media gambarnya. Nah, itu dinamakan menggambar kreasi. Sebenarnya menggambar kreasi ini disebut juga dengan menggambar bebas. Apa itu menggambar bebas? Menggambar bebas adalah menggambar dengan ide kreasi kita dan keinginan kita sendiri. Nah, dalam menggambar ini, ya, dapat dituangkan dalam beberapa dimensi. Contohnya, pertama ada gambar 2 dimensi, yaitu gambar yang memiliki panjang dan lebar. Biasanya contoh gambar seperti ini yang biasa anak-anak temukan dalam gambar-gambar komik ataupun majalah, itu gambar 2 dimensi. Lalu ada yang gambar 3 dimensi, yaitu gambar yang menampilkan bentuk yang lebih hidup, lebih nyata, ya, tampak seperti aslinya. Itu yang kita sebut dengan gambar 3 dimensi. Nah, untuk menggambar tiga dimensi ini ada beberapa prinsip yang harus anak-anak perhatikan. Pertama, ketepatan bentuknya, ya, ketepatan bentuknya karena dia
karena dia menyampaikan bentuk yang lebih nyata, yang lebih asli, kita harus memperhatikan ketepatan bentuknya. Lalu yang kedua, komposisi atau susunan tata letak benda. Tata letak bendanya harus kita susun seasli mungkin. Lalu yang berikutnya adalah perspektif atau sudut pandang. Contohnya kita mau menggambar gedung tinggi. Kalau sudut pandangnya dari bawah, berarti gedungnya yang di bawah itu lebih besar sampai ke ujung tuh mengecil, sesuai dengan pandangan kita sebenarnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan proporsi atau perbandingan bagian-bagian objek yang ada dalam gambar kita tersebut. Dan kita juga harus memperhatikan tekstur bendanya, mana yang halus, mana yang kasar. Kita harus perhatikan dan tuangkan senyata mungkin di dalam gambar kita. Dan yang terakhir, memperhatikan gelap dan terangnya objek ya. Ini bisa kita manfaatkan dengan mengarsir bagian-bagian gelap dan bagian terang kita biarkan agak memang kita biarkan agak lebih terang ya, tidak kita arsir gitu. Nah, baik anak-anak ibu, nah itu tadi pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap anak-anak bisa memahami materi-materinya. Jika ada kekeliruan atau keraguan, silakan anak-anak baca kembali materi yang ada di buku catatan, buku tema, ataupun di buku LKS. Nah, di akhir video ini, Ibu ingin menyampaikan penugasan untuk tugas praktek ataupun KI 4. Anak-anak Ibu minta membuat sebuah peta konsep atau peta pikiran yang menggambarkan hubungan keterkaitan antara makna simbol, makna sila, ataupun contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Tugas ini anak-anak kerjakan di kertas AVS. Nah, untuk bentuk bagan atau peta konsepnya boleh anak-anak kembangkan sesuai dengan ide anak-anak, boleh bentuknya yang lain asalkan jelas keterkaitan hubungan makna sila, makna simbol, dan contoh sikap sila pertama Pancasila. Nah, tugas ini akan dikumpulkan paling lambat itu tanggal 24 Oktober di hari Sabtu. Seperti biasa, paling lambat itu jam 9 malam. Nah, jadi anak-anak nanti tolong dikirimkan tepat pada waktunya. Oke, terakhir kali Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video Ibu, dan Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa pada video selanjutnya.